Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rinten Nopitasari dan keempat teman saya yaitu Nurul Thaibah, Kinandia Metama, Nanda Hafiza, dan Yudi Hermawan. Izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep dan Ruang Lingkup Strategi Pemasaran. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai definisi strategi pemasaran, yang kedua konsep strategi pemasaran, yang ketiga tujuan strategi pemasaran, yang keempat fungsi strategi pemasaran, dan yang kelima yaitu implementasi ruang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rencana yang disusun oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Strategi pemasaran merupakan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk atau layanan kepada target pasar mereka dengan cara yang efektif. Strategi pemasaran yang komprehensif mencakup 4P, yaitu Product, Price, Pledge, dan Promotion. Dari sini dapat diketahui bahwa ruang lingkup strategi pemasaran mulai dari proses pembentukan produk hingga ke pasar sasaran yang juga mempengaruhi harga produk serta produk yang akan dipasarkan di mana dan dari media apa, dan dari situ konsumen akan mengenali produk kita. Adapun strategi dari pemasaran menurut para ahli, yang pertama ada Ciptono, yaitu alat dasar yang dirancang atau direncanakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan mencapai pengembangan keunggulan bersaing yang berkelanjutan melalui pasar. Pasar yang di dalamnya ia berpartisipasi dan program-program yang digunakan untuk melayani pasar sasarannya. Yang kedua ada Guiltinan dan Paul. Jadi di Guiltinan dan Paul ini mengacu pada pernyataan utama mengenai dampak atau efek yang diharapkan dari pemuasan suatu kebutuhan pada target pasar yang telah ditentukan. Yang ketiga ada Stanton. Jadi strategi pemasaran Stanton ini adalah yang mencakup semua sistem yang terlibat dalam perencanaan dan penetapan harga produk, pemasaran produk, dan distribusi barang dan jasa yang dapat memuaskan kekuatan pembeli aktual dan potensial. Konsep strategi pemasaran terdiri dari 4. Yang pertama, segmentasi pasar, kedua, diferensiasi, ketiga, penentuan posisi, dan keempat, orientasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih terdefinisi dengan karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Yang kedua, diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi unik dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai pembeli. 3. Penentuan posisi. Penentuan posisi adalah pernyataan akan identitas suatu produk, jasa, perusahaan, lembaga, orang, bahkan negara yang bisa menghasilkan keunggulan di benak orang yang ingin dicapai. Yang terakhir, yang keempat, orientasi pasar. Konsep ini menekankan pentingnya fokus pada kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan. Tujuan strategi pemasaran. Tujuan dari pendefinisian jenis strategi pemasaran adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, identifikasi target pasar yang tepat, dan yang kedua yaitu memaksimalkan alokasi sumber daya perusahaan. Fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, sebagai pedoman pemasaran produk, yang kedua sebagai tolak ukur keberhasilan, yang ketiga sebagai alat kontrol dalam pengawasan, yang keempat memberikan arahan jalannya perusahaan atau bisnis, dan yang kelima yaitu sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja anggota perusahaan. Implementasi ruang strategi pemasaran. Implementasi pemasaran merupakan proses penggantian strategi atau rencana menjadi tindakan pemasaran yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Agar proses implementasi pemasaran lebih terarah dan berjalan sesuai rencana, ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan, yaitu kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif. Sedangkan untuk tahapannya, ada 5 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengenali pelanggan. Yang kedua, melakukan promosi. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Yang keempat, memilih lokasi yang strategis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.